Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, apalagi motivator. Rojali cuma orang biasa, orang yang mengikuti arus kehidupan, baik susah dan senang. Walaupun kadang banyak susahnya ya. Emang manusia itu, manusia gue kali, itu kadang sudah dikasih nikmat, dikasih kesenangan, tapi masih merasa menderita. Jangan-jangan manusia yang kayak gue gitu, itu memiliki kecenderungan menjadi victim player atau pemain korban gitu. Sebab kalau jadi pemain utama dari muka aja udah nggak mendukung gitu. Ya begitulah, walaupun terus terang aja begitu banyak sebetulnya yang sudah diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh semesta pada Rojali. Apa yang Rojali sampaikan pada episode ini sebenarnya hanya sekedar ocehan karena unek-unek aja gitu. Nggak ada bagus-bagusnya juga, nggak ada intisari motivasi. Yang ada cuman mungkin ya sedikit keluhan, yang banyak kekesalan. Ya, akhir-akhir ini Rojali mulai berpikir dalam permenungan, berusaha berkontemplasi, berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Rojali yakin banyak di luar sana, teman-teman juga selalu ingin berdamai dengan diri sendiri sebelum berdamai dengan lingkungan. Caranya gimana? Caranya macam-macam ya. Di beberapa episode yang lalu, dengan sok tahunya Rojali menyampaikan bahwa kita harus tahu tentang struktur emosi kita, struktur self kita, dan sebagainya. Yang unik adalah, tapi jangan ditiru ya, ini kalau misalnya Rojali sekedar omongan aja, sekedar cerita, sekedar kisah orang biasa, bahwa ketika kita sedang menggali atau termenung dan kemudian berbicara dengan diri sendiri, yang sebenarnya tujuannya adalah berdamai dengan diri sendiri. Tapi yang diketemukan adalah kayak di film Lucifer gitu, di Netflix ya, di mana dia punya kekuatan untuk menunjukkan apa sebenarnya yang dia harus ketahui. Harus melihat hal-hal yang telah terjadi, yang telah diperbuatnya. Artinya, melihat kebobrokannya diri sendiri secara orang ketiga. Jadi dia melihat gitu, apa yang telah dilakukan. Bila ini adalah sebuah proses untuk berdamai dengan diri sendiri, maka proses ini adalah akan menjadi bagian demi bagian. Tetapi apabila dalam permenungan dan berbicara dengan diri sendiri tersebut, dan akhirnya melihat apa yang telah dilakukan, maka bisa juga menimbulkan rasa bersalah yang betul-betul nyata dan faktual. Gitu. Faktual artinya fakta dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Gitu. Di mana kita bisa melihat apakah kita menyakiti orang tua kita, apakah kita menyakiti teman kita, apakah kita menyakiti sahabat-sahabat kita, apakah kita menyakiti kekasih, bahkan pasangan hidup kita. Ketika kita bisa melihat kebusukan kita, maka mungkin kita akan menyadari bahwa itu adalah sebuah evil.
adalah sesuatu yang kelam, adalah sesuatu yang jahat, yang mungkin ketika kita melakukan, hal itu penuh dengan alasan yang kita peroleh dengan dibuat untuk memanipulasi diri kita sendiri. Kalau demikian, siapa yang sanggup melakukan hal itu? Maka tidak mungkin kekuatan terang mampu melakukan hal itu. Kalau ada kekuatan terang, minimal mengeluarkan cahaya dari jidat rojali ini, karena lampunya ada di atas. Lalu, siapa yang mampu untuk memanipulasi kita? Dulu, ribuan tahun yang lalu atau mungkin jutaan tahun yang lalu, yang memanipulasi adalah ular katanya. Ular sebagai representasi hal-hal yang jahat, demon, evil, iblis, setan. Kekuatan itu datang karena kita membukakan diri dan mempersilahkan si manipulator-manipulator itu untuk masuk dalam pikiran dan kehidupan kita. Tetapi rupanya kita sedikit meremehkan dampaknya dengan menganggap tanpa beriman, menganggap tanpa mengimani bahwa Tuhan adalah semesta yang paling kuat. Sehingga kita, gampang, nanti tinggal minta tolong Tuhan. Memang betul. Tetapi ketika kita memohon, apakah betul atas dorongan kepercayaan dan iman? Bukan hanya sekedar akal, bukan hanya sekedar otak, bukan hanya sekedar akal, tapi iman. Rojali gak banyak ngomong masalah iman karena Rojali sedang berjibaku untuk memahami hal itu. Ketika kekuatan buruk, kekuatan jahat tadi masuk ke dalam diri kita dan kita mengejawantahkan dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. Kalaupun kemudian karena pengetahuan dan pemahaman normatif kita, mungkin kita akan merasa bersalah dan kemudian menyesal dan meminta maaf atau berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi si manipulator atau iblis setan jahanam tadi sungguh-sungguh luar biasa kuatnya. Kekuatan itu teramplify karena kita mempersilahkan masuk ke dalam diri kita yang terdalam. Sehingga, kalaupun kita merasa telah bertobat, kita merasa, sekali lagi merasa telah berjanji untuk berbuat baik. Tarikan-tarikan yang sangat kuat untuk berbuat hal yang sama jahatnya. Hal-hal yang merugikan kita dan orang-orang yang kita sayangi tersebut. Yang merugikan orang-orang di sekitar kita. Orang tua, pasangan, anak, kerabat. Justru teramplify juga. Kayak gimana ya? Kalau misalnya ada orang terjebak narkoba, kemudian insaf, dan berjanji tidak mengulangi, tapi kok ya ketangkep kedua kali, ketiga kali. Mirip-mirip sih. Jadi, si demon atau evil ini bukan hanya sekedar nakut-nakutin, tetapi mendustai dan memanipulasi pemikiran, logika kita. Menjadi nabi-nabi palsu, menjadi kata-kata atau dogma-dogma indah
yang ternyata sungguh busuk dan sakit serta jahatnya hal itu. Sama ketika ada seseorang yang suka menyakiti pasangannya dalam kekerasan rumah tangga. Minta maaf, minta ampun, tapi mengulangi. Karena ada dorongan yang entah bagaimana. Sedemikian kuatnya. Sehingga kita bisa jadi tidak bisa terlepas dari kungkungan kejahanaman itu. Inilah bahaya dosa yang sebenarnya. Ketika dosa itu justru memanipulasi, mendorong kita dengan alasan-alasan yang masuk akal duniawi, masuk akal materialisme, dan membuat diri kita mengulangi kembali, seolah-olah itu adalah pembelajaran. Kalau kesalahan itu telah dipelajari, maka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Atau karena telah dipelajari kesalahan itu, maka kesalahan ulang yang akan diperbuat lebih diperbaiki lagi manajemen risikonya. Teman-teman rojali, inilah kejahatan dosa dan jatuhnya kesehatan mental yang paling berat. Sungguh mudah memaafkan diri sendiri. Sungguh mudah mengatakan permohonan maaf. Sungguh mudah mengikrarkan sebuah janji. Tetapi, apakah mudah untuk betul-betul terlepas dari manipulasi evil, manipulasi demon, manipulasi jahanam yang membuat kita jatuh dalam lubang yang sama? Semoga kita dapat bertahan dan tetap menjadi pemenang. Tidak hanya berpikir dengan akal, tapi juga dengan akhlak dan dengan iman tentunya. Sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang bisa saja kita jatuh dan membenci kehidupan. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.